Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Heriono Saputro dari Universitas Semarang, Fakultas Psikologi kelas C. Saya akan mereview sebuah jurnal pendidikan agama dengan judul Sumber Hukum Islam atau Ihtijat. Syukur alhamdulillah atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Berkat ridhonya kami mampu merampungkan makalah ini dengan tepat waktu. Dan tidak lupa kami haturkan selawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, semua umatnya yang selalu istiqomah sampai akhir zaman. Makalah ini kami susun dengan tujuan untuk memahami ihtijat atau sumber hukum yang ada di agama Islam. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa cahaya petunjuk bagi umat manusia. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan adanya penyusunan tugas seperti ini, tugas kami laksanakan dengan tercatat, rapi, dan dapat kita pelajari kembali pada kesempatan yang lain untuk kepentingan proses belajar. Dengan adanya ini, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Sumber hukum Islam dalam agama Islam yang paling utama dan pokok dalam ketetapan hukum dan mencegah masalah dan mencari sesuatu jawaban adalah Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber paling utama dalam Islam. Al-Quran merupakan sumber pokok dalam berbagai hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum sudah lengkap. Selain itu juga Al-Quran memberikan tuntunan bagi manusia mengenai apa yang seharusnya ia perbuat dan ia tinggalkan dalam kehidupan seharinya. Sedangkan Al-Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, di samping sebagai sumber ajaran Islam yang secara langsung terikat dengan keseharusan menaati Rasulullah SAW, juga karena fungsinya sebagai penjelas bagi ungkapan-ungkapan Al-Quran, mujamal, muta'alaq, aman, dan sebagainya. Al-Quran merupakan hidayah Allah yang melengkapi segala aspek kehidupan manusia. Sumber paling utama dalam Islam adalah Al-Quran yang merupakan sumber pokok bagi akidah, ibadah, etika, dan hukum. Al-Quran merupakan sumber primer karena tidak lepas dari apa yang dikandung oleh Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan segala sesuatu yang berkenaan dengan segala kebutuhan manusia demi kelangsungan hidupnya. Meskipun Al-Quran itu bukanlah sumber pengetahuan dan bukan pula ilmu filsafat, tetapi di dalamnya terkandung pembicaraan yang penuh syarat untuk ilmu pengetahuan dan ilmu dan paradigma bangsa Arab dan manusia pada umumnya. Berbagai sisi kehidupan manusia mengalami pergeseran arah yang lebih baik dan hadirnya Al-Quran. Hal ini merupakan salah satu pengaruh ajaran dan ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Al-Quran. Sementara itu, ada yang mengatakan bahwa semua ilmu pengetahuan Al-Quran yang ada di dunia ini dan akhirat terangkum semua dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka itulah orang yang kafir. Quran surat Al-Maidah 5:4. Ayat tersebut mendorong manusia, terutama orang-orang yang beriman, agar menjadikan Al-Quran sebagai hukum dan memutuskan suatu perkara, sehingga siapapun yang tidak menjadikannya sebagai sumber hukum untuk memutuskan perkara, maka manusia dianggap tidak beriman. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tercantum dalam Al-Quran sesungguhnya dimaksudkan untuk masalah kesehatan dan kepentingan hidup manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rumusan masalahnya. Tujuan penulisan ini bertujuan makalah ini adalah sebagai sarana pembelajaran untuk lebih memahami sumber-sumber hukum Islam. Melalui makalah ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan, dan penulisan makalah itu ditunjukkan pula untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Bab 2 pembahasan sumber hukum Islam. 1. Pengertian sumber hukum Islam. Yang kita ketahui, hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Hukum Islam atau syariat Islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dan menangani perkara di dunia dan akhirat. Syariat Islam atau lebih sering disebut sebagai syariat merupakan berbagai macam aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengatur hubungan makhluk
dengan Tuhannya, dan saudara sesama muslim, sesama manusia, makhluk hidup, dan alam. Tuhannya dan peraturan dalam hukum Islam diambil dari berbagai sumber yang jika ditelusuri lebih lanjut akan berakhir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu sumber-sumber hukum Islam. Ada 3 sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ihtijaj. Ketiganya saling berkaitan satu sama lain dan tidak yang ada perbedaan pandangan dalam menanggapi suatu permasalahan tersebut. Sumber hukum menurut Al-Quran. Selain berisi firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga berisi peraturan atau hukum dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kehidupan. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan Al-Quran kepada seluruh umat manusia sehingga kematian tiba. Al-Quran dijadikan sumber hukum pertama atau awal. Setiap hukum atau peraturan yang dibuat harus berdasarkan Al-Quran dan tidak boleh saling bertentangan. Selain berkembangnya zaman, tafsiran Al-Quran sudah banyak beredar sehingga memudahkan orang awam untuk mendalami dan menerapkan hukum Islam. Hadis sahih. Acuan kedua hukum Islam adalah hadis. Berbeda dengan Al-Quran, hadis berisi tentang penjelasan rinci mengenai hukum Islam yang ada di Al-Quran, tata cara beribadah, aturan dalam melaksanakan ibadah, dan ucapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sumber hukum. Contoh perbedaan hukum Al-Quran hadis adalah sebagai berikut. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, lalu dijelaskan cara sholat beberapa kali. Dan kapan waktu untuk sholat dijelaskan melalui hadis. Jadi dalam prakteknya hadis digunakan untuk menjelaskan dan menegaskan hukum yang sudah ditulis Allah Subhanahu wa taala di kitab suci Al-Quran. Dalam mewarisi hadisnya disampaikan oleh banyak riwayat, haruslah dilakukan oleh ulama dengan ilmu fiqih tinggi dan dipercaya umat. Jika ada salah satu riwayat hadis yang tercatat, misalnya jika adalah salah satu riwayat yang ketahuan memiliki sifat buruk atau sering berbohong atau suka lupa, maka derajat kebenaran syahih hadis bisa ikut ternoda. Dan berikut ini adalah keaslian syahih, hasan, daif, dan ma'du. Yang ketiga ada ihtijaj. Ihtijaj adalah usaha para ulama untuk menentukan hukum suatu perkara baru dengan mengacu pada Al-Quran dan hadis. Ihtijaj adalah usaha ulama untuk menentukan hukum setelah Nabi Muhammad SAW wafat sehingga tidak ada lagi yang bisa ditanyakan pendapatnya. Karena bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka itu ihtijaj. Ulama harus melampirkan ayat dalam Al-Quran dan hadis ketika ingin memutuskan suatu perkara. Ada 4 jenis ihtijaj, yaitu ijma, hukum sesuai kesepakatan para ulama; qiyas, hukum yang mirip dengan hukum lain jelas hukumnya; masyahlah, hukum yang mencapai kemaslahatan umat; dan urf, hukum yang sesuai kebiasaan. Ihtijaj adalah langkah para ulama besar untuk menentukan suatu hukum hal baru yang belum pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW dan tidak tertulis di Al-Quran. Oleh karena itu, dalam menentukan suatu keputusan, ihtijaj berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Dilihat baik buruknya hal pada umat manusia lainnya, salah satu ihtijaj ulama adalah pengharaman rokok, dan sebagai besar ulama yang setelah ditemukan kandungan racun pada rokok bisa mengganggu kesehatan perokok dan orang sekitarnya. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Pengertian hadis menurut bahasa dan istilah dipahami oleh setiap muslim. Pasalnya, hadis ditulis oleh para ulama zaman dulu untuk mengonfirmasikan tentang sunnah Rasul. Tentunya apa yang disampaikan oleh SAW adalah benar. Hadis adalah sunnah Rasul yang dituliskan kembali. Karena itulah hadis tentunya memiliki fungsi terhadap pemahaman Al-Quran. Penafsiran hadis tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Hanya orang yang benar-benar ahli dan memiliki ilmu pengetahuan terikat tentangnya yang bisa melakukannya. Pengertian hadis menurut bahasa dengan istilah penting dikenal umat manusia. Perkembangan hadis merupakan elemen penting selama 3 abad pertama sejarah Islam, dan kajiannya memberikan indeks yang luas pada pikiran dan etos Islam. Dan kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam.
Hadis dalam hukum Islam dianggap sebagai mashardun sanin atau sumber kedua setelah Al-Quran. Ia berfungsi sebagai penjelas dan penyempurna ajaran-ajaran Islam yang disebutkan secara global dalam Al-Quran. Bisa dikatakan bahwa kebutuhan Al-Quran terhadap hadis sebenarnya jauh lebih besar ketimbang kebutuhan hadis terhadap Al-Quran. Untuk mengeluarkan sumber hukum Islam, pertama kali para ulama harus menelitinya di dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu baru mencari bandingan dan penjelasan ke dalam hadis-hadis Nabi, karena dasarnya tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran kecuali dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi. Dengan sinergi beberapa ayat tersebut, seorang ulama bisa memutuskan hukum agama sesuai dengan personalnya yang dihadapi, tentunya dengan dukungannya ilmu itu dan perangkat pengetahuan yang mumpuni terhadap kedua sumber tersebut. Kedudukan ihtijat sebagai upaya dalam memahami Al-Quran dan hadis. Pengertian ijad berasal dari kata Arabija yajtahidu ijadara, yang berarti mengarahkan segala kemampuan bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ihtijat adalah mencurahkan segenap tenaga dalam pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ihtijat dinamakan mujtahid. Kedudukan ihtijat. Ihtijat memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ihtijat dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ihtijat tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, ijma ulama sebagai sumber hukum selain Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW mengatakan bahwa seseorang yang berihtijat sesuai dengan kemampuan dan ilmunya, kemudian ihtijatnya itu benar, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Jika kemudian ihtijatnya itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Mari kita akhiri ke penutup. Kesimpulannya, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wahyu yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diajarkan kepada umatnya. Dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah sumber hukum utama selain sebagai kitab suci. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis atau sunnah adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan, serta ketetapan takrir Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara tercela. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, dan demikian dengan hadis berfungsi yang sangat penting dalam sumber hukum Islam. Di antara fungsi hadis itu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran, bayan tafsir, dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran bersifat umum, bayan taksis. Ihtijat yang artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala kemampuan. Ihtijat yaitu upaya sungguh-sungguh mengarahkan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum-hukum syariat pada masalah-masalah yang tidak ada nasnya. Ihtijat dilakukan dengan mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syarat atau ketentuan hukum yang bersifat operasional, dengan mengambil kesimpulan prinsip bahwa aturan telah ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian, terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.